Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Al-Amin dengan berbagai video atau konten. Semoga bisa bermanfaat kepada kalian semua. Untuk video kali ini akan disampaikan materi pelajaran kelas 11 SMA, yaitu bab 4 yang bertema sampaikanlah aku walau satu ayat. Anak-anakku SMA Negeri 1 Panji yang sangat Pak dicintai dan sayangi, semoga kalian menjadi kebanggaan bagi orang tuanya, kebanggaan bagi guru-gurunya, kebanggaan bagi negeri yang kita cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan jasmani dan rohani kepada diri kita. Semoga kita selalu mendapat lindungan dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Shalawatullah wa salamuhu rahmat ta'lim kita haturkan kehadiran baginda al-Mustafa, Nabi yang berelok wajah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan kepada kita akhlak yang baik. Beliau diperintahkan kepada umatnya untuk memperbaiki akhlak. Karena beliau memiliki akhlak yang agung, maka beliau patut kita contoh sebagai manusia yang mulia. Murid-muridku, semua apa yang ada di dunia ini tak luput dari pengawasan Allah. Yang ada di dunia ini itu selalu menjadi kebaikan kepada kita, asalkan kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang pertama yang ingin disampaikan adalah bab ini menjelaskan beberapa subbab, yaitu poin-poin daripada bab tersebut. Yang pertama adalah khutbah, yang kedua adalah tabligh, yang ketiga adalah dakwah. Untuk kali ini Pak Andi akan fokus untuk menjelaskan yang subbab pertama, yaitu tentang khutbah. Khutbah yang berasal dari kata khotaba yaktubu khutbatan, yang berarti nasihat bagi orang-orang yang selalu ingin bisa dinasihati. Nasihat yang dilaksanakan untuk beribadah, contoh seperti sholat, yaitu sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, dan lain sebagainya. Khutbah nikah, khutbah wukuf, dan juga yang lain. Maka dari itu kita fokuskan kepada khutbah ini. Khutbah adalah suatu nasihat. Jadi ketika nasihat itu kita tanggapi dengan baik, kita ambil dengan baik, maka tidak akan pernah ada rasa gelisah, rasa benci kepada orang yang menasihati kita. Perbedaan adalah suatu rahmat. Maka ketika kita dinasihati oleh siapapun atau pendapat kita berbeda, maka kita harus menerima itu karena akan menjadi lebih baik kepada kita. Yang terpenting untuk kali ini yaitu khutbah. Ada yang di ibadah, contoh sholat Jumat. Apabila sholat Jumat tidak ada khutbahnya, maka sholatnya tidak sah. Apabila wukuf tidak ada khutbahnya, maka tidak akan ada yang namanya wukuf, yaitu wukufnya tidak sah. Maka dari itu kita harus tahu bagian-bagiannya.
atau rukun-rukunnya daripada rukun khutbah di sini. Khutbah dimulai dengan hamdalah, sholawat, doa. Maka dari itu kita harus tahu khutbah ini ada ketentuan sunnahnya. Seperti khutbah, yaitu syarat daripada ketentuan khutbah adalah yang pertama syarat khatib. Ketika kita melakukan khutbah, orang yang melaksanakan atau menyampaikan khutbah yang dikatakan adalah khatib. Khatib di sini ada syaratnya. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal sehat, yang keempat mengetahui ilmu agama. Adapun syarat-syarat dua khutbah, yang pertama khutbah dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur. Khatib duduk di antara dua khutbah. Khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas. Yang selanjutnya adalah tertib. Rukun khutbah yang pertama membaca hamdalah, membaca syahadatain, membaca sholawat, berwasiat takwa, membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah, berdoa pada waktu khutbah kedua. Sunnah khutbah, khatib berdiri ketika khutbah, mengawali khutbah dengan memberi salam. Khatib menghadap jamaah ketika khutbah, menertibkan rukun khutbah, membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Pada prinsipnya, ketentuan dan tata cara khutbah baik salat Jumat, Idul Adha, Idul Fitri, salat khusyuf, perbedaannya terletak pada waktu pelaksanaannya. Itu dilaksanakan setelah sholat dan diawali dengan takbir. Khutbah wukuf adalah khutbah yang dilaksanakan pada saat wukuf di Arafah. Khutbah wukuf salah satu rukun wukuf setelah melakukan sholat zuhur dan asar di Al-Qasar. Khutbah wukuf hampir sama dengan khutbah Jumat. Perbedaannya terletak pada waktu pelaksanaan, yakni dilaksanakan ketika wukuf di Arafah. Maka dari itu syarat-syaratnya bagi kalian yang nanti ketika sudah dewasa mempunyai keahlian menyampaikan sesuatu atau mempunyai ilmu agama yang baik, menyampaikan nasihat-nasihat yang baik kepada orang, maka bisa menjadi khatib di sini. Jadi khutbah bisa dilaksanakan di masjid, bisa dilaksanakan di tempat-tempat yang memang khusus, contoh di padang Arafah ketika wukuf. Maka dari itu ada juga yang dikatakan khutbah nikah. Khutbah nikah di sini adalah khutbah atau nasihat-nasihat yang disampaikan oleh penghulu untuk melangsungkan akad nikah. Sebelum akad nikah, maka dilaksanakanlah khutbah nikah. Maka dari itu khutbah berisi beberapa hal, yaitu seperti nasihat-nasihat tentang keagamaan, tentang akhlak, tentang berniaga, tentang bagaimana menjaga lisan, tentang seseorang harus menjaga auratnya, bagaimana cara menutup aurat, dan juga ada hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan Tuhannya. Maka itu yang dikatakan khutbah. Khutbah ada beberapa ketentuannya, maka apabila tidak mengikuti ketentuan tersebut, bisa-bisa itu tidak dikatakan khutbah. Ada juga yang dikatakan dengan tabligh dan juga dakwah. Tabligh di sini adalah menyampaikan, dan dakwah adalah
kita mengajak, selain menyampaikan juga mengajak. Itu yang dikatakan dakwah. Apabila khutbah ini memang harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada dalam syarat khutbah, syarat menjadi khatib, dan juga ketentuan atau rukun-rukun daripada khutbah. Anak-anakku sekalian, semua pada hari ini, pada zaman ini, banyak orang yang menyampaikan sesuatu dengan baik, tapi dirinya tidak bisa melakukan sesuatu itu dengan baik. Kita tidak perlu suuzon, kita harus husnuzon. Mungkin orang itu menyampaikan sesuatu yang baik, dia belum baik, mungkin dia mau belajar tentang apa yang dia sampaikan. Jadi teringat dengan penyampaian Syekh Ali Jaber ketika beliau dikena musibah, merasa hatinya tenang. Ada orang kena musibah, hatinya tenang. Ini luar biasa. Beliau adalah pendakwah yang berasal dari Madinah dan menjadi warga negara Indonesia yang luar biasa ini. Maka dari itu beliau hatinya tenang, meskipun sudah kena musibah, hatinya tenang, diberi ingat kepada Allah, diberi kekuatan oleh Allah untuk menghadapi apa yang telah terjadi kepada beliau. Ini luar biasa. Beliau menyampaikan, saya tidak merasa bahwa orang ini adalah utusan siapa. Orang ini adalah membenci saya. Saya tidak marah sedikit pun, karena itu adalah qadarullah, takdir dari Allah. Maka seseorang yang menyampaikan sesuatu dengan baik, ya belum tentu orang itu melakukannya, tapi kita tidak boleh seuzon kepada orang itu. Maka khutbah di sini ada orang yang berkhutbah di atas mimbar dengan luar biasanya, ya, tapi kelakuannya tidak mencerminkan apa yang dikhutbahkan, maka tidak boleh kita mencacinya. Mungkin ya, satu hari ini orang itu tidak bisa melakukan apa yang diucapkan, tapi besok orang itu mungkin bisa melakukan hal tersebut. Ingat daunnya Ali bin Abi Thalib, engkau melihat orang melakukan dosa di siang hari, engkau keesokan harinya tidak boleh mengatakan orang itu pendosa. Mengapa? Karena mungkin pada malam harinya orang itu bisa bertaubat. Anak-anakku, janganlah engkau bosan-bosan dalam saling menasihati antar teman, saling menasihati antar keluarga atau adik. Kita mau menasihati orang tua dengan cara yang baik. Kata-katanya bukan menasihati, tapi menyampaikan sesuatu hal yang memang itu baik kepada orang tua. Maka dari itu, kepada semuanya, tidak lain dan tidak bukan semuanya, ini adalah takdir dari Allah. Khutbah di sini harus kalian dengarkan ketika di masjid-masjid. Maka ketika kalian mendengarkan khutbah di masjid, maka itu akan menjadi perilaku yang baik dalam kesehariannya apabila kita diterapkan dalam setiap hari. Jadi tidak usah kalian melakukan hal yang tidak baik ketika khutbah dilaksanakan. Duduk dengan baik, terutama kepada laki-laki yang diwajibkan untuk sholat Jumat. Apabila perempuan, ada juga ketika sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Maka jangan sampai ketika kalian ini mendengarkan khutbah, ada yang main-main, ada yang ngomong sendiri, ada yang bergosip dan lain-lain. Maka dari itu harus didengarkan dengan baik. Mungkin penyampaian Pak Ali cukup sampai di sini. Semoga bisa bermanfaat dan barokah. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga akhlak kalian, karena orang harus mempunyai dua hal, akhlak dan ilmu. Ketika akhlaknya baik,
maka engkau akan perlahan mendapatkan ilmu. Tapi berbeda dengan orang yang punya ilmu. Ketika dia tidak punya akhlak, maka sulit untuk bisa dikendalikan. Maka dari itu akhlak yang luar biasa, akhlak harus kita punyai. Maka ketika akhlak dan ilmu kita dapat, maka semuanya akan meninggikan derajat diri sendiri. Terima kasih. Semoga kalian menjadi anak yang solih dan solihah, berbakti kepada orang tua, mengabdi kepada guru, dan selalu berdedikasi kepada bangsa negara. Mungkin itu saja dari Pak Ali. Kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran hanyalah milik Allah dan kesalahan mutlak dari Pak Ali sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.